warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini aku mau update saving challenge dan sinking fund aku. Lalu di sini aku juga akan berbagi tips bagaimana caranya kita tetap bisa konsisten menabung dan menabungnya bisa mencapai target sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Stay tune videonya sampai habis ya teman-teman. Siapa nih yang udah nabung tapi uangnya suka dibobolin celengannya atau suka diambil lagi? Ayo ngaku. Tenang Besti, tenang, kamu gak sendirian. Aku juga dulu suka begitu kok. Belum mencapai target tabungannya tapi suka diambil lagi. Alasannya mau untuk jajan lah, mau untuk beli inilah, beli itulah. Nah, di video kali ini aku akan berbagi tips bagaimana caranya kita bisa menabung tepat dan cepat supaya tabungan kita itu nggak kita ambil di tengah jalan. Yuk kita belajar sama-sama bagaimana tips agar menabungnya lebih cepat dan lebih tepat dan kita tidak mengambil uangnya sebelum mencapai target. Langkah yang pertama yaitu tetapkan tujuan menabung dengan jelas. Contohnya kita ingin menabung untuk umroh, atau kita mau menabung untuk haji, atau kita mau menabung untuk beli handphone, beli laptop, beli setrikaan, beli kulkas, dan lain-lain. Nah, dengan mengetahui tujuan yang jelas, kita akan semakin termotivasi untuk tidak mengambil uangnya sebelum targetnya tercapai, teman-teman. Oh iya, dalam pikiran aku mau beli kulkas nih. Pokoknya harus sampai goals supaya bisa cepat beli kulkas. Seperti itu ya teman-teman contohnya. Langkah yang kedua, tetapkan target waktu dan jumlah dana tabungan yang akan kita persiapkan. Contohnya kita ingin menabung dalam waktu 6 bulan, dalam 1 tahun, dalam 1 bulan, atau 3 bulan, 5 tahun, atau 10 tahun bahkan. Dan kita tetapkan juga jumlah nominal yang ingin kita tabung seperti 100.000 atau 200.000, 500.000, membeli laptop seharga 7 juta atau 6 juta, atau membeli kulkas seharga 5 juta. Kita harus tetapkan kapan kita harus menyelesaikan tabungan itu dan berapa jumlah yang harus kita tabung ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, diselang-seling aja ya teman-teman tips dan mengisi saving challenge dan sinking fund-nya. Di sini aku mengisi 1 lembar uang 10.000 untuk kacamata ya teman-teman, untuk sinking fund kacamata. Setelah kita tandai di saving tracker kacamatanya, kita masukkan ke dalam ziplock uang untuk sinking fund kacamata ya teman-teman. Langkah yang ketiga, hindari gaya hidup boros. Membeli barang yang tidak kita butuhkan sama sekali. Misalkan kita sudah punya banyak baju dalam lemari, namun kita ingin membeli lagi baju lagi, padahal kita sebenarnya nggak membutuhkan banget baju itu teman-teman. Jadi lebih baik daripada membeli baju lagi, lebih baik uangnya kita tabung ya teman-teman. Atau contohnya lagi, kita itu nggak lagi lapar-lapar banget, tapi kita tuh pengen jajan ayam, pengen jajan es krim dan lain-lain, padahal kita tuh udah makan sebelumnya. Seperti itu ya teman-teman, hindari gaya hidup boros. Selanjutnya kita mengisi sinking fund untuk kurban ya teman-teman. Di sini aku ada uang 125.000 yang artinya kita mengisi 1 kotak untuk sinking fund kurban ya teman-teman. Kita beri tanda warna pada sinking fund kurban, lalu masukkan uang untuk sinking fund kurban ke dalam ziplock ya teman-teman. Next, untuk sinking fund iuran, di sini aku juga akan menabung uang 10.000 yang artinya kita harus memberi tanda pada saving tracker iuran sebanyak 10.000, lalu masukkan uangnya ke dalam ziplock.
Langkah yang keempat yaitu membuat tabungan terpisah dengan tabungan yang lain. Seperti kita menabung dalam Ziploc yang aku bikin video ini, atau kita menabung dalam celengan. Bisa juga menabung dalam wadah plastik bekas yang bisa kita daur ulang menjadi tabungan, atau menabung dalam amplop. Pokoknya tabungan itu harus terpisah dengan dana kebutuhan kita yang lain, teman-teman ya, atau terpisah dengan tabungan yang lain. Yang kelima yaitu lunasi hutang terlebih dahulu ya teman-teman. Jika kita memiliki hutang, akan lebih baik jika kita menabung dengan hati yang gembira tanpa pikiran bagaimana caranya melunasi hutang ya teman-teman. Next, untuk challenge 2000 kita hitung dulu ya teman-teman, ada berapa uang 2000 yang bisa kita tabung. Langkah yang keenam, memilih nominal menabung sesuai dengan kemampuan. Jangan memaksakan untuk menabung dengan jumlah yang besar jika kita belum mampu ya teman-teman. Itu bisa menyebabkan kita bosan untuk menabung, lalu kita mengambil tabungan kita di tengah perjalanan menabung sebelum mencapai target. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi totalnya ada 14 lembar uang pecahan 2000 ya teman-teman yang bisa ditabung. Totalnya 28.000. Setelah kita hitung kembali uangnya, kita masukkan uang 2000-nya ke dalam Ziploc. Setelah dimasukkan ke dalam Ziploc, kita beri tanda pada saving tracker challenge 2000-nya sebanyak 14 lembar daun hijau yang harus kita warnai ya teman-teman. Kita bisa memulai menabung dengan nominal yang kecil ya teman-teman, seperti koin, uang 500, uang 1000, menabung dengan 2000, 5.000, 10.000, atau 20.000. Dengan menabung sesuai kemampuan dan dengan nominal yang kecil, kita tidak akan merasa terbebani untuk menabung. Malah bahkan kita akan menjadi happy untuk menabung karena kita ingat langkah yang terakhir dan yang paling sulit yaitu konsisten. Kita harus konsisten untuk menabung ya teman-teman. Kalau tidak konsisten, kita tidak akan pernah mencapai target menabung kita. Konsisten itu sulit ya teman-teman, sulit sekali dan paling berat karena kita harus tetap konsisten terus mengisi challenge tabungan kita sampai mencapai target. Dibutuhkan yang namanya kesabaran dan kelapangan hati untuk tidak sama sekali mengganggu tabungan kita sebelum mencapai target. Namun setelah target kita terpenuhi, wah bakal betapa senangnya kan teman-teman melihat tabungan kita menjadi gendut dan mencapai target sesuai dengan yang kita butuhkan. Setelah kita memberi warna pada saving tracker challenge 2000, kita menabung untuk challenge 5000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 lembar uang 5000 yang bisa kita tabung. Lalu masukkan uang 5000-nya ke dalam Ziploc saving 5000 ya teman-teman. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam Ziploc uangnya, kita beri tanda pada 10 es krim. Di sini videonya aku cepetin aja teman-teman biar cepet memberi warna pada es krimnya. Cantik-cantik kan teman-teman, warnanya warna-warni. Setelah saving challenge 5000-nya terisi dengan warna yang cantik, kita menabung untuk challenge 20.000. Di sini ada 2 lembar uang 20.000 yang bisa ditabung. Kemudian masukkan uangnya ke dalam Ziploc challenge 20.000. Kemudian kita beri tanda
2 tumpahan kopi berwarna coklat ya teman-teman. Terakhir untuk challenge Rp1.000. Di sini ada 2 lembar uang Rp1.000 yang bisa ditabung ya teman-teman. Kemudian masukkan dua lembar uang Rp1.000 tadi ke dalam ziplock ya teman-teman. Setelah itu kita beri tanda pada saving tracker dengan memberi bulat pada saving tracker Rp1.000 teman-teman. Oke teman-teman, baiklah, di sini aku sudah selesai mengisi saving challenge dan sinking fund aku. Untuk teman-teman yang memiliki pengalaman yang sama seperti aku dulu suka mengambil tabungan sebelum mencapai target, bisa mengikuti tips-tips yang aku jelaskan di video ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan komen di next video selanjutnya mau buat video tentang apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.